nama saya adalah Mem Yunita Permatasari, saya adalah dosen di LSPR. Dan saya adalah Sofia Bernadette, saya juga seorang dosen di LSPR. Seperti teman-teman lihat, ini adalah buku dengan judul Sedia Payung Sebelum Hujan. Jadi buku ini adalah merupakan buku panduan yang dibuat karena berdasarkan pada saat itu kami dari kelompok 5 mengadakan pengabdian masyarakat ke Desa Bojongkulur, di mana pada saat itu problem yang mereka hadapi adalah banjir. Sehingga setelah melakukan pengabdian masyarakat, keluarannya kami diminta untuk membuat sebuah buku panduan. Nah, pengabdian masyarakat itu sendiri juga adalah sebagai hasil dari hibah dikti kampus yang kemudian kami terima juga dan kemudian harus kami implementasikan, gitu ya. Nah, kegiatannya sendiri bermacam-macam, tetapi seperti disampaikan oleh Mem Yunita tadi bahwa keluarannya itu adalah berupa buku, dan buku ini nantinya akan menjadi panduan bagi warga pada saat mereka menghadapi bahaya banjir. Pada saat itu memang kami melihat kebutuhan daripada warga Desa Bojongkulur. Mereka memiliki kesulitan dalam menanggulangi banjir, terutama juga kesulitan supaya tidak terjadi banjir. Akhirnya setelah melalui wawancara, melalui lurah mereka dan beberapa anggota desa seperti seperangkat desa seperti ketua PKK, lalu ada juga Karang Taruna, maka diputuskan berdasarkan kebutuhan daripada Desa Bojongkulur, kami putuskan untuk membuat sebuah buku infografis. Dan buku ini juga dibantu oleh teman-teman mahasiswa gitu untuk desainnya gitu, sehingga buku ini mudah untuk dipahami. Karena sekali lagi warga desa ini kan mereka tentunya berdatang dari berbagai latar belakang gitu. Tapi kita ada perangkat desa seperti Karang Taruna dan juga dari PKK yang menjadi pelatih mereka lah gitu ya untuk menghadapi banjir, sehingga terutama buat mereka ini yang sangat membutuhkan buku panduan ini. Tantangannya adalah karena kita dosen bukan saja harus menulis buku, kami juga harus mengajar lalu melakukan penelitian. Pastinya tantangannya adalah komunikasi di dalam grup biar bagaimanapun karena grup banyak juga kepala yang berpikir, kepala yang memberikan saran, maka harus ada keselarasan dalam ide gitu ya. Tapi kuncinya adalah komunikasi sebenarnya. Makanya akhirnya buku ini bisa diterbitkan. Nah, teman-teman dosen kan sudah mengajar menulis itu kan pasti bisa lah menulis apalagi kita diminta untuk selalu menghasilkan sebuah jurnal penelitian. Mulai menulis jurnal, bikin artikel populer, apa aja sih sebenarnya yang berdasarkan ekspertis dari teman-teman. Jadi kalau sudah mengajar di depan, kenapa nggak menulis gitu ya? Tinggal menuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi mari kita menulis.